Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Islam adalah agama yang Allah nyatakan sebagai agama yang Allah terima di sisinya. Tiada agama Allah yang diridhoi melainkan Islam. Allah menyatakan bahwa dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maka ini adalah pernyataan mutlak yang tak ada satu orang pun yang dapat membantahnya. Namun benarkah itu semua sahabat beriman? Lalu apa bukti dibalik semua itu? Jika benar, lalu mengapa Kristen memiliki banyak pengikut? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut fakta jika agama Islam paling benar, mengapa Kristen banyak pengikutnya, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan melalui utusan terakhirnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan dua pedoman yang diwarisi sebagai tuntunan umat manusia yang di seluruh dunia, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Keberadaan Islam untuk menyempurnakan agama dan kitab suci sebelumnya memang tidak mudah diterima bagi sebagian golongan. Bisa jadi karena mereka iri atau kepentingannya terganggu karena kemunculan Islam, sehingga mereka mengeluarkan dogma yang terkesan mengada-ngada untuk menjatuhkan Islam dan menyesatkan kesempurnaan agama Islam. Namun ternyata terdapat bukti yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang benar, maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Islam satu-satunya agama yang hak di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Asy Shalih Al-Fauzan menerangkan bahwa dalam dua ayat tadi ada bantahan terhadap orang-orang di zaman ini yang menyatakan bahwa tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam, semuanya benar dan akan mengantarkan pemeluknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka ucapkan ini adalah dusta dan mengada-ngada. Tidak ada agama yang hak setelah datangnya agama ini selain Islam. Setelah Rasulullah SAW diutus dan Islam datang, dihapuslah agama Yahudi dan Nasrani. Semua agama yang selain Islam telah ditakrif atau diubah-ubah dan diganti, atau telah dimansukh, telah berakhir masanya. Tidak ada lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa ingin masuk surga, berpegang teguhlah dengan Islam ini. Barang siapa menginginkan agama yang lain, tidak ada bagian untuknya selain neraka. Sarah Fadlul Islam. Islam agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Asy Shalih Al-Fauzan pun menjelaskan, ayat ini membantah setiap orang yang melecehkan Islam dan mengatakan bahwa Islam tidak cocok untuk setiap tempat dan waktu. Seperti seruan orang-orang di masa ini yang menyatakan bahwa Islam itu untuk generasi telah lewat, untuk masa yang telah lewat tidak cocok untuk akhir zaman. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini sahabat beriman menunjukkan bahwa Islam cocok untuk segala zaman dan situasi. Islam
adalah salah satunya agama yang hak. Barang siapa yang menyatakan boleh memilih agama selain Islam atau boleh mengikuti selain syariat Nabi Muhammad SAW, dia terjatuh dalam kekafiran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, telah diketahui dengan pasti dalam agama dan disepakati oleh kaum muslimin bahwa barang siapa menyatakan seseorang boleh memilih selain Islam atau boleh mengikuti selain syariat Nabi Muhammad SAW, dia kafir seperti kafirnya orang yang beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagiannya. Majmu' Fatawa. Agama Islam, sahabat beriman, adalah agama yang mencakup akidah atau keyakinan dan syariat hukum. Islam adalah ajaran yang sempurna, baik ditinjau dari sisi akidah maupun syariat-syariat yang diajarkannya. Islam memerintahkan untuk menauhidkan Allah Ta'ala dan melarang kesyirikan. Islam pun memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang dusta. Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang aniaya. Islam memerintahkan untuk menunaikan amanat dan melarang berkhianat. Islam memerintahkan untuk menepati janji dan melarang pelanggaran janji. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang perbuatan durhaka kepada mereka. Secara umum, sahabat beriman, dapat dikatakan bahwasanya Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah dan juga hina. Islam memerintahkan segala macam amal sholih dan melarang segala amal yang jelek. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, ihsan dan memberikan nafkah kepada sanak kerabat. Dan Allah melarang sebuah bentuk perbuatan keji dan mungkar serta tindakan melanggar batas. Allah mengingatkan kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sudah semakin paham sekarang, sahabat beriman? Agama yang mendapatkan jaminan keselamatan dan pertolongan. Agama Islam adalah agama yang benar, sebuah agama yang telah mendapatkan jaminan pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala berfirman, Dialah zat yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas seluruh agama-agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran Surat Asy-Syaff ayat 9. Allah Ta'ala pun berfirman, Allah benar-benar telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman serta beramal solih di antara kalian untuk menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah dijadikan berkuasa di atasnya. Dan Allah pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka, sebuah agama yang telah diridhoinya untuk mereka peluk. Dan Allah pasti akan menggantikan rasa takut yang sebelumnya menghigapi mereka dengan rasa tenteram. Mereka menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Agama yang bersifat universal. Sahabat beriman, agama Islam ini telah merangkum semua bentuk kemasyarakatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama Islam yang beliau bawa ini lebih istimewa dibandingkan agama-agama terdahulu, karena Islam adalah ajaran yang bisa diterapkan di setiap masa, di setiap tempat, dan di masyarakat manapun. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar sebagai pembenar kitab-kitab yang terdahulu serta batu ujian atasnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Maksud dari pernyataan Islam itu cocok diterapkan di setiap masa, tempat, dan masyarakat adalah dengan berpegang teguh. Dengannya tidak akan pernah bertentangan dengan kebaikan umat, di masa kapanpun dan di tempat manapun. Bahkan dengan Islamlah keadaan umat itu akan menjadi baik. Akan tetapi bukanlah yang dimaksud dengan pernyataan Islam itu cocok bagi setiap masa, tempat, dan masyarakat adalah Islam tunduk kepada kemauan setiap masa, tempat, dan masyarakatnya, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian besar orang.
suatu kejadian yang belum terpecahkan. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Para ulama sependapat di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci pada Nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia bagi umat muslim saja, tetapi juga seluruh umat manusia. Bukti otentisitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad silam, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Misalkan seperti kelahiran, kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nufta atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Quran Surat Al-Waqiah ayat 57-59. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu, sahabat beriman, ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang-orang hidup ke abad ke-7 untuk mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Masihkah ragu sahabat beriman dengan agama ini? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.